Amerika tuh sebenarnya sudah dikasih peringatan atau warning tentang akan adanya COVID-19 virus ini jauh sebelum COVID-19 virus itu actually ada. Nah, siapa yang kasih peringatan ini? Hai guys, balik lagi di channel aku Luciana dari Luslin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku ini YouTuber Indonesia yang lahir di Indonesia tapi besar di Amerika. Biasanya aku bikin video-video tentang kehidupan di Amerika dan perspektif-perspektif dan budaya-budaya yang ada di Amerika. Tapi di video ini kali aku mau ngomongin tentang seorang dokter yang informasi-informasinya itu selalu menurut dengan fakta dan sains. Kalau kalian ngikutin aku for a while, kalian udah tahu bahwa aku bukan tipe orang yang percaya sama teori-teori konspirasi. Aku lebih percaya dengan fakta dan tentunya sains. Kayak aku cocok banget sama si satu dokter ini. Dan dokter ini juga yang sudah waktu tahun 2005 itu memperingatkan Amerika bahwa akan adanya virus seperti virus flu. Dan tentunya dia ngomongin tentang COVID-19. Nah, di video ini aku akan ngomongin tentang riwayatnya dia dan credentialnya dia dan kenapa dia sekarang jadi orang yang paling terpercaya di Amerika. Even lebih terpercaya daripada Presiden Trump, guys. Nah, siapakah orang ini? Siapakah dokter ini? Drumroll please. Dr. Anthony Fauci. Nah, jadi Dr. Anthony Fauci ini dia seorang Amerika keturunan Itali dan dia ini sekarang ini direkturnya National Institute of Allergy and Infectious Disease. Jadi kalau di Amerika guys, itu ada dua lembaga kesehatan. Yang satu tuh namanya CDC, which is Center for Disease Control. Terus yang kedua ini namanya National Institute of Health. Nah, National Institute of Allergy and Infectious Disease ini satu organisasi sama National Institute of Health. Nah, si Dr. Fauci ini dia adalah direkturnya. Jadi tuh kayak kepalanya National Institute of Allergy and Infectious Disease ini. Aku pernah nonton di salah satu berita yang aku nonton, ada salah satu berita yang di Amerika dari narasumber yang kredibilitasnya itu tinggi. 60% orang-orang Amerika itu percaya sama Dr. Anthony Fauci ini, dimana cuma 36% yang percaya sama Presiden Trump. Ini kalau ngomongin soal COVID-19 tentunya ya. Kenapa sih kok Dr. Fauci ini sangat dipercaya? Emang kayak tadi aku bilang, informasi-informasi yang dia kasih itu selalu based on fakta dan science, which is science itu artinya based on research gitu ya guys. Cuma bukan cuma itu doang, credentialnya itu dia juga hebat guys. Pertama aku mau ngomongin dulu National Institute of Allergy and Infectious Disease. Itu mereka tuh emang kerjain tuh khusus meresearch tentang penyakit-penyakit yang menular seperti AIDS, SARS, MERS, dan sekarang COVID-19 dan penyakit-penyakit menular lainnya, Ebola gitu ya. Mereka tuh kerjanya emang khusus mempelajari virus-virus ini dan terus langsung mencari obat dan atau vaksin untuk virus-virus ini. Dan Dr. Anthony Fauci ini sudah kerja di bidang kesehatan selama 50 tahun. Dia dulu kuliah kedokteran di Cornell University dan dia waktu lulus dari situ dia ranking 1 di kelas lulusannya. Dia sudah kerja di National Institute of Health itu sejak tahun 1968. Sejak tahun 1984 sampai sekarang dia ini adalah direkturnya National Institute of Allergy and Infectious. Dr. Fauci ini dulu dia dan timnya itu yang membuat obat untuk orang yang kena AIDS guys. Waktu tahun berapa? Waktu tahun kayak 1960-an gitu, itu kan AIDS itu baru muncul di Amerika. Jadi waktu AIDS ini baru keluar, si Dr. Anthony Fauci ini berhasil meresearch, mencari tahu gimana sih virus HIV ini menghancurkan imun sistem badan manusia dan akhirnya menjadi penyakit AIDS. Dan terus akhirnya dia juga berhasil membuat obat-obat dan treatment-treatment untuk orang-orang yang kena penyakit AIDS. Di tahun 2003, Dr. Fauci ini juga memberi warning atau peringatan ke orang-orang Amerika tentang akan adanya SARS. Dan sebenarnya pada waktu SARS ini lagi ramai dulu waktu di China, itu tuh sebenarnya Dr. Fauci ini lagi tengah jalan bikin vaksin untuk SARS ini guys. Tapi virus SARS ini ya tiba-tiba aja menghilang dengan sendirinya. Jadi mereka nggak pernah menyelesaikan vaksinnya. Tapi kalau SARS itu tidak menghilang, mereka tuh pasti akan sudah menyelesaikan vaksinnya guys. Fauci dan Ebola outbreak yang di
Sierra Leone beberapa tahun yang lalu. Itu juga Fauci juga di front line menangani Ebola outbreak itu yang di Afrika. Dan dia even sampai secara langsung bantu ngurusin pasien-pasien di Afrika itu yang kena Ebola. Jadi itu dia tuh nggak cuma mempelajari meresearch di lab doang gitu ya, dia tuh turun ke field juga untuk bantu mengurus pasien-pasien. Dia salah satu orang yang paling dipercaya. Di bulan Februari waktu COVID-19 itu baru masuk ke Amerika, Presiden Trump bilangnya, oh ini virus akan hilang di bulan April karena menurut Presiden Trump, virus ini nggak tahan sama cuaca yang hangat. Fauci itu bilang bahwa emang virus-virus kebanyakan itu emang nggak tahan sama cuaca yang hangat dan humid dan panas. Tapi Dr. Fauci juga bilang bahwa virus COVID-19 ini sangatlah baru. Ini brand new virusnya. Jadi itu Dr. Fauci itu nggak pernah mengkonfirmasi bahwa virus ini udah pasti akan hilang kalau udara sudah hangat dan sudah jadi humid gitu. Dan by the way, di Amerika juga kebanyakan itu kering-kering daerahnya guys. Yang humid tuh paling kayak di bawah, kayak Texas gitu ya, itu lebih humid gitu. Tapi di Amerika itu kebanyakan udaranya kering anyway gitu. Cuma ya, but anyway, tapi Dr. Fauci itu tuh tidak membenarkan bahwa coronavirus ini akan hilang dengan cuaca yang hangat dan sinar matahari dan humidity gitu, karena ini virus yang baru banget. Biarpun mungkin virus-virus yang lain emang biasanya seperti itu gitu, tapi ini virus baru, jadi dia bilang we don't know gitu. Dan tentunya buktinya sekarang udah bulan Mei, sekarang udah Mei 2 dan coronavirus masih ada dan di Amerika juga masih meningkat. Kayaknya sekarang Amerika udah sampai 1 juta yang meninggal kayaknya. Nanti aku taruh statistik terbaru berapa yang kena virus ini sekarang di Amerika dan berapa yang meninggal, nanti aku akan taruh di bawah, di description box di bawah. Oke guys, breaking news guys, berita yang paling baru, Amerika emang sudah menemukan obat untuk COVID-19. Ini baru banget, baru minggu lalu. Nanti by the time video ini keluar tayang itu udah minggu sebelumnya gitu. Dan obat ini namanya Remdesivir. Tadinya tuh emang Remdesivir ini kan melalui percobaan. Jadi kalau misalnya beberapa minggu yang lalu kalian itu ada dengar soal orang-orang dikasih Remdesivir, pada waktu itu masih percobaan guys. Pada waktu itu beberapa minggu yang lalu. Percobaan Remdesivir ini yang pertama kali itu sebenarnya fail, tapi itu mereka coba-cobain lagi. Aku nggak tahu apa bedanya percobaan yang pertama sama percobaan yang selanjutnya. Cuma percobaan yang selanjutnya ini, Remdesivir ini terbukti bisa membunuh virus COVID-19. Remdesivir ini baru di-approve untuk orang-orang yang kena COVID-19 yang gejala-gejalanya itu paling parah, yang parah-parah banget, yang paling parah gitu guys. Jadi belum, dan ini baru sementara. Approve sama siapa? Nah kalau di Amerika itu kalau bikin obat atau bikin makanan itu ada bagian pemerintah Amerika yang namanya Food and Drug Administration. Jadi kalau kita ada bikin produk makanan atau produk obat-obatan, itu tuh mesti melewati testingnya si Food and Drug Administration ini gitu guys. Kalau udah dapat approvalnya FDA ini, itu berarti obatnya tuh emang sudah safe, sudah aman untuk dipakai sama rakyat dan tentunya juga efektif gitu. Kemarin yang di video aku yang sebelumnya aku ada bilang kayak ada satu obat lagi, hydroxychloroquine, yang si Presiden Trump pernah rekomendasikan ke orang-orang. Itu yang hydroxychloroquine itu belum dapat approvalnya FDA guys, karena belum terbukti kalau hydroxychloroquine itu efektif untuk orang-orang yang kena pasien COVID-19, malahan membunuh mereka gitu kan. Jadinya yang hydroxychloroquine itu bukan obat coronavirus. Please jangan makan hydroxychloroquine kalau kalian kena COVID-19. Remdesivir ini sudah di-approve, jadi ini sudah bisa. Tapi again, Remdesivir ini sekarang ini cuma untuk orang-orang yang gejala COVID-19-nya itu sangat parah, oke? Belum untuk semuanya. Terus kalau soal vaksin, Presiden Trump itu tuh pernah bilang bahwa vaksin untuk COVID-19 itu akan ada soon, akan ada secepatnya. Tapi menurut Dr. Fauci itu mesti at least
mereka tuh perlu at least minimum 1 tahun sampai 1,5 tahun untuk bisa membuat vaksin untuk COVID-19. Dan kemarin tuh juga aku pernah dengar dokter lagi yang itu juga bilang bahwa biasanya itu tuh buat vaksin itu tuh mesti 10-20 tahun dulu guys. Kayak 10-20 tahun baru bisa membuat suatu vaksin untuk suatu virus gitu. Cuma emang COVID-19 ini udah pandemik, jadi kita nggak bisa gitu selama itu 10-20 tahun baru dapat vaksinnya gitu. Makanya sekarang ini tuh saintis-saintis, dokter-dokter, researcher-researcher seperti Dr. Anthony Fauci itu tuh bekerja pagi, siang, malam untuk membuat vaksin untuk COVID-19. Dan itu pun masih akan 1 tahun sampai 1,5 tahun baru kemungkinan vaksinnya baru. Dan kalian juga mungkin udah baca berita-berita bahwa di beberapa bagian Amerika itu lockdownnya tuh mulai diselesaikan. Sebenarnya menurut Dr. Fauci ini kalau lockdown itu diselesaikan terlalu awal, dimana maksudnya tuh misalnya ada bagian-bagian Amerika ini mereka sebenarnya belum siap untuk menyelesaikan lockdownnya, itu akan ada wave kedua, akan ada pandemic infeksi-infeksi, kenaikan infeksi-infeksi yang kedua kalinya guys. Dan itu bisa lebih parah gitu, karena itu bisa nanti pas COVID-19 nya itu balik lagi, itu kebetulan dengan waktu yang sama dengan flu yang biasa gitu. Jadi ada flu biasa dan COVID-19, dan dua-duanya akan kayak balik bersamaan, itu akan lebih bahaya lagi. Jadi menurut Dr. Fauci sih, kalau misalnya Amerika itu belum siap untuk menyelesaikan lockdownnya, dan tapi kita menyelesaikan lockdown anyway dan udah nggak social distancing lagi, itu akan banyak orang lagi yang kena COVID-19. Dimana Trump kan pengennya lockdown diselesaikan kan. So I mean, who are you going to believe gitu loh? Kalian akan percaya siapa gitu? Dr. Fauci yang sudah bertahun-tahun kerja di kesehatan dan sudah menangani virus-virus menular yang besar-besar yang lainnya seperti SARS, MERS, AIDS, Ebola. Kalian akan percaya dokter seperti Dr. Anthony Fauci atau Trump? I mean, President Trump is the president, emang dia presidennya, cuma kan dia kan bukan dokter gitu kan, dan dia kan tadinya juga backgroundnya background bisnis gitu, bukan background kesehatan gitu. Jadi siapa yang akan kalian percaya? Kalau aku sih honestly, aku percaya sama Dr. Fauci gitu, karena dia emang sudah terbukti, pengalamannya sudah terbukti gitu loh guys. Dan emang ini kerjaannya dia gitu, research tentang virus-virus ini guys. Soal lockdown Amerika, Presiden Trump itu emang sudah mengeluarkan guideline yang bisa dipakai para gubernur-gubernur setiap state di Amerika untuk mutusin apa mereka mau menyelesaikan lockdown di state-nya. Itu aku ada omongin di video aku sebelumnya tentang coronavirus, kayaknya itu udah 2 minggu yang lalu sekarang, jadi kalian bisa check out video itu kalau mau tahu guideline-nya itu apa aja. Presiden Trump itu ada bilang bahwa mungkin orang-orang Amerika yang kena COVID-19 atau basically orang-orang yang kena COVID-19 itu mesti menginjeksi dirinya sendiri dengan disinfectant. Jadi disinfectant itu kayak Clorox, kayak bahan-bahan pembersih gitu loh guys. Itu yang Presiden Trump bilang, kalau kita menginjeksi badan kita sama alat-alat bahan-bahan pembersih ini, itu kita bisa membunuh virus COVID-19-nya. In a way that's true. Emang kalau kita menginjeksi badan kita dengan bahan-bahan pembersih, ya virus COVID-19 akan mati, virus apapun akan mati, karena kita sendiri juga akan mati gitu. Parahnya guys, ada aja gitu orang-orang di Amerika yang percaya sama omongan itu. Itu sebenarnya racun. Emang nih videonya ini lebih tentang Dr. Anthony Fauci. Kalau misalnya kalian mau cari tahu berita yang benar tentang coronavirus dan berita yang menurut dengan fakta dan sains, kalian bisa Google namanya Dr. Anthony Fauci. Ya, menurut aku dia sumber yang emang bisa dipercaya. So kalian bisa Google nama dia. Kalau kalian belum lihat announcement aku di Instagram dan di YouTube, kayaknya ini akan jadi video tentang coronavirus yang terakhir yang aku akan bikin, karena honestly kayak berita tentang coronavirus ini di Amerika itu setiap minggu itu pasti ada update-nya. Dan aku kalau bikin video tentang coronavirus untuk
YouTube, untuk aku pasang di YouTube, mesti sangat cepat gitu keluarinnya. Jadi misalnya kalau aku ngefilm itu hari Sabtu jam Amerika gitu ya, aku tuh udah mesti keluarin videonya tuh Minggu malam jam Amerika, which is itu Senin pagi jam Indonesia. Dan itu aku jadi cuma ada 24 jam basically untuk mengedit, karena aku mau kalian tuh dapat update-update yang terbaru. Karena kalau misalnya aku keluarin videonya ini 2 minggu atau even seminggu sesudah aku ngefilm, update-nya itu bakal udah jadi berita basi gitu guys. Itu yang aku nggak mau gitu. Jadi kalau aku setiap kali aku bikin berita video tentang update coronavirus di Amerika, itu aku cuma ada 24 jam untuk mengedit videonya dan thumbnailnya and everything. Untuk aku itu jadi lama-lama lumayan menekan, karena aku ada kerjaan yang lain juga, dan kadang-kadang aku weekend pun aku lumayan sibuk gitu ya dengan kerjaan aku yang accounting gitu. Jadinya aku mungkin nggak akan bikin video update tentang coronavirus lagi. This is the last one and it's about Dr. Fauci, dan aku mau kasih tahu kalian aja, Google Dr. Fauci, Anthony Fauci, dan kalian akan bisa dapat berita tentang coronavirus yang benar dari orang yang benar juga guys. Anyway, oke, itu aja untuk video aku ini kali. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe, and like, comment, and share, and I will see you guys in the next video. Bye guys.